Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pagi ini saya mau cerita sama kamu tentang satu pengalaman saya pagi ini yang paling menakutkan. Saya masih bergegar-gegar lagi. Saya masih dalam keadaan takut. Hari ini saya dicoba ditipu oleh scam penipuan talian. Aduh, kamu kalau boleh kamu tolong share video ini kepada semua keluarga, semua rakan-rakan, sebab rupa-rupanya apa yang selama ini kita ingat macam cerita-cerita dongeng saja yang mungkin tidak berlaku pada diri kita, akhirnya berlaku kepada diri kita sendiri, terjadi sendiri kepada saya. Aduh, pagi ini saya sampai bergegar-gegar. Rupa-rupanya begitu pula perasaan orang yang ditipu itu, sampai macam ada sedikit kita lupa ingatan, ada sedikit kita hampir-hampir. Kadang-kadang kita pikir, kenapa dorang boleh ditipu? Tapi rupa-rupanya kalau sudah terkena di batang hidung sendiri, terkena kepada kita sendiri, baru kita tahu rupa-rupanya memang boleh ditipu. Kamu tahu cerita dia tadi, waktu saya mau buat berita. Anda tahulah ini satu macam wudhu kah apakah? Macam bercakap pun saya tidak boleh cakap sudah sekarang. Saya memang sangat terkejut. Saya punya hati memang sangat berdebar-debar sekarang. Sebab saya sempat marah dengan orang yang telepon saya tadi. Dia coba tipu saya. Dia katakan bahwa saya ada utang sebanyak 9.587 ringgit di Coach Memot. Dia bilang, saya mana pernah buat utang di sana. Bahkan di daerah kami tidak ada tempat kedai itu. Di Sabah masih jarang kedai itu. Mentang-mentang lah di Kota Marudu baru buka itu Coach Memot. Sudah ada mau coba-coba mau tipu kita punya. Saya takut. Gila. Tuhan, terima kasih sebab memberikan saya kekuatan dan kesadaran. Macam sempat juga saya macam kena pukau sikit. Dia telepon tadi. Begini cerita dia. Tadi waktu saya mau buat berita tentang Macau Scam, dalam masa saya sedang edit itu Macau Scam, tiba-tiba ada orang telepon saya. Kemarin lagi sebenarnya saya sudah dapat satu message. Kamu tengok ini message dia. Message ini memberitahu bahwa saya kononnya ada utang di Coach Memot sebanyak 9.800 berapa itu? 9.000 ringgit. 9.000, mana kita tidak takut. Dan saya abaikan, saya beritahu kepada istri saya, coba tengok message nih. Dia cakap saya macam ada utang di Coach Memot. Saya beritahu dengan istri saya, mungkin dia tersilap message. Sebab ada juga case yang nomor telepon kita itu ditukar-tukarkan. Tapi untuk pengetahuan kamu, nomor telepon saya ini saya sudah guna selama lebih kurang 5 tahun. Kenapa masih berlaku nomor telepon yang salah? Mungkinlah dalam pemikiran saya awal-awal itu, mungkin orang yang membeli di Coach Memot itu mungkin dia tersilap tulis nomor. Tapi apa yang berlaku, pagi tadi saya ditelepon oleh seseorang. Dia beritahu dia daripada Coach Memot apa sebutan dia pun saya tidak tahu. Punya saya takut macam masih berpelu-pelu nih. Tuhan Tolong sebarkan video ini supaya orang tahu bahwa ada penipuan yang baru. Dia menggunakan beberapa nama, bukan lagi bank. Kalau selama ini kita dengar tentang kereta yang mau ditarik, kalau selama ini kita dengar yang kita punya account macam ada siasatan, kalau selama ini kita didakwa macam ada utang, kita punya account itu ada masalah. Saya kena kali ini, dia katakan bahwa saya ada utang di Coach Memot. Saya abaikan message itu kemarin sebab saya tahu bukan saya. Tapi dia telepon saya pagi ini, dia bilang Encik Nazilin mempunyai utang sebanyak 9.000 di Coach Memot. Jadi saya pun cakap lah, bila masa saya ada utang di Coach Memot, saya tidak pernah buat utang. Dia bilang kau ada utang. Yang herannya kawan-kawan semua, dia tahu saya punya alamat tempat tinggal, dia tahu pekerjaan saya, dan dia tahu saya sudah berkawin. Cuma yang dia tidak tahu ada beberapa hal. Jadi oleh kerana dia tahu beberapa hal tentang itu, hampir-hampir saya terperangkap, hampir-hampir saya takut. Saya hampir-hampir lagi kena. Dia telepon saya minta maaf, saya tidak sempat rekam sebab saya sudah panik sudah, tidak tahu mau buat apa lagi. Dia cakap dengan saya, dia mau pengesahan. Kalau begitu tolong sahkan dulu nomor IC kamu, dia bilang. Saya tercakap IC saya, alamak itu betul-betul saya. Sebab saya selalu ditelepon juga oleh pihak bank berkaitan kita punya pinjaman, kita punya kad kredit, kita punya
kereta, ada beberapa hal yang dia telepon lah kan begitu, ada juga insurans kita telepon kita. Jadi saya udah tahu lah macam mana waktu itu, macam ada sedikit, minta maaf lah cakap, ada sedikit kebodohan, mungkin terlampau gabra, terlampau panik. Saya pun bacalah nomor IC penuh saya dan dia bilang oke, terima kasih Encik. Saya belum sedar masa itu. Saya mulai sedar saya ditipu apabila dia bertanya nomor PIN account saya. Saya cakap dengan saya, buat apa kau nomor PIN account saya? Dia bilang untuk auto debit. Saya bilang saya bukan pemilik itu. Saya bukan nama yang orang yang kau sebut itu. Dia bilang kau si anu ini, dia bilang. Saya bilang saya bukan. Jadi kau ini siapa? Dia bilang. Saya bilang si Nazilin. Dia bilang oke, kau Nazilin bin ini kan, dia bilang. Tiba-tiba dia tahu nama saya. Itu juga lah aku punya kesilapan tadi sebab saya bagi tahu nama saya. Dan dia tahu alamat saya, dia tahu saya punya pekerjaan. Saya tidak tahu dari mana dia tahu semua itu. Dia bilang saya punya account perlu diberikan kepada dia supaya dia dapat buat auto debit. Saya bilang sama dia, buat apa kau auto debit? Saya punya account ini tidak boleh auto debit, saya bilang. Jadi saya masa itu, syukurlah kepada Tuhan sebab saya sudah ada sedikit kesadaran yang saya sedang ditipu. Jadi oleh karena saya sudah mulai sadar, saya cakap dengan dia, kau ini sedang buat apa? Saya bilang, kau menipu kau ini? Dia bilang saya bukan tipu. Kalau kau tidak percaya, saya boleh salurkan kau kepada pihak kutipan kredit. Dia bilang kayak itu. Saya tidak berapa ingat lagi, saya sudah panik masa itu. Dia bilang saya akan salurkan kamu kepada pihak kutipan utang untuk tindakan lanjut dan akan dibawa kepada pihak mahkamah. Waktu itu saya sudah mulai sadar. Jadi masa itu saya memang sudah mulai melawan. Saya bilang sama dia, saya tidak pernah utang di Coach Mehmet. Pertama, nama saya pun bukan seperti yang kamu SMS. Nama saya itu ini dan ini bin ini. Kenapa pula saya perlu bagi kamu nomor account? Dia mulai marah. Dia bilang nanti saya laporkan kamu kepada polis. Kau kena bagi tata tertib. Kau akan digantung perkhidmatan. Kau akan digantung pekerjaan. Saya bilang sama dia, adakah pekeliling tentang hal itu? Jadi oleh karena kita ini ada ilmu sedikit tentang pekeliling, saya tanya dengan dia, adakah pekeliling yang boleh menyebabkan saya dijadikan seperti itu? Dia cakap dengan saya, siapa kau untuk tanya itu? Kau ini tahu kau undang-undang? Dia cakap dengan saya. Saya bilang sama dia, saya bukan tahu undang-undang, tapi saya tahu hak saya. Saya bilang, saya cakap begitulah. Jadi untuk kamu semua, kalau terjadi begini perkara sama kamu kan, jangan panik lah. Tolong jangan panik. Sebab sedangkan saya yang yang sudah biasa berhadapan dengan ramai orang pun boleh panik, apakan pula orang lain. Jadi kalau ada ini berlaku kepada kamu, hati-hati. Bila tips dia, saya masih ingat dulu saya pernah tengok satu video, satu dokumentari, satu bengkel. Dia mengatakan supaya kita cepat faham itu adalah scam, kamu harus ikuti benar-benar apa yang dia minta. Asal dia minta nomor account, dia minta nomor di belakang account kita tuh ada 3 nomor. Kalau saya tidak silap 3 nomor itu, jangan sekali-kali bagi, dia bilang, sebab bank tidak pernah minta. Jadi waktu itu, syukurlah kepada Tuhan, saya mulai sadar. Saya bilang, wow, saya ditipu. Hati saya terus berdebar-debar, macam mau berpeluh-peluh, macam mau meletup. Saya pun dengan keadaan tenang, saya tanya dengan itu orang yang coba menipu, itu scammer lah. Saya bilang sama dia, Encik, dia yang telepon saya itu mula-mula perempuan. Lepas itu dia pindahkan kepada lelaki. Lelaki itu yang panjang cerita. Dia marah dengan saya. Saya bilang, Encik, biarlah, kalau kau mau laporkan kepada pihak jabatan kah, pihak polis kah, silakanlah lapor. Saya tiada masalah tentang itu. Sebab saya tahu saya tiada masalah utang di Coach Mehmet. Saya tidak pernah berutang di sana. Jadi kalau kamu mau teruskan, teruskan juga. Dia bilang, bukan begitu Encik. Encik berikanlah saya nomor account itu. Saya cakap dengan dia, account saya tidak isi, tinggal 15 ringgit. Padan muka dia, gila betul dia punya cerita pagi ini. Saya bilang tinggal 15 ringgit. Dia bilang tidak penting itu 15 ringgit. Dia bilang yang penting adalah waktu gaji nanti kami akan potong daripada gaji kau untuk bayar utang kau. Saya bilang sama dia, kau ini janganlah kau tipu orang. Banyaklah kau bertaubat. Kau pergilah membuat kerja lain. Kau jadi apa-apalah. Saya bilang sama dia, jangan kau menipu. Aduh ini orang, aku betul-betul panas lah. Aku sakit hati betul lah dengan orang nih.
Ah, tidak boleh cakap sudah. Syukurlah Tuhan selamatkan saya. Memang di account saya itu tidak banyak duit, sudah sedikit sudah duit, tapi kalau kena curi rugi juga pula kan. Tuhan tolong, terima kasih sebab sadarkan saya. So, untuk kawan-kawan semua, kita harus berhati-hati. Kalau selama ini kita sangka skema itu hanyalah rekaan semata-mata dan mungkin tidak kena pada kita, sebenarnya dia boleh sampai kepada kita bila-bila waktu. Hari ini saya sudah kena, tolong sebarkan video ini, tolong kasih tahu keluarga supaya berhati-hati dengan skema yang ada di luar sana. Saya harap kerajaan akan ambil tindakan lah terhadap skema-skema yang macam begini. So, terima kasih semua. Ini saja perkongsian saya hari ini. Saya harap kita semua selamat. Jumpa lagi. Bye-bye.